Halo, Assalamualaikum. Udah gabung nih Mas Imam nih. Sorry Yan. Oke, siap. Sorry. Siap. Enakan dari tadi. Bentar. Nah, ini juga masih sambil nunggu beberapa teman-teman sih, biasanya udah ada yang gabung. Ini lagi di mana, Mam? Ya salah, di muka bumi lah. Salam kenal Bang. Bang siapa nih? Bang Nazim. Nazim. Kenal Bang. Iya sih. Di ini Yan, di Sumbawa. Di mana sih? UTS apa Unsa sih atau apa sih? UTS. Iya. Oh. Ini di mana? Di Sulawesi Jakarta? Masih di Bogor. Bogor. Masih stay di Bogor dulu. Bogor. Di mana Bogor? Masih hujan? Masih. Nah tadi baru balik dari Bekasi. Ada nikahan teman. Ya udah, balik hujan, gerimis. Gitu nih. Kita Ini nggak perlu ini kan ya, cuma ngobrol-ngobrol kan. Ini ngobrol biasa aja kok, jadi santai. Tapi kalaupun ada yang mau disampaikan ataupun ditampilkan, silahkan saja. Kita tidak ini kok. Nah, setting bentar kamera, baru habis nih masuk. Bisa teman-teman ada yang gabung ya? Kayaknya karena masih terus di setting. Oke. Sehat Yan, di Bogor Yan. Linga ada tuh Bogor. Dengerin suaranya? Halo, kedengaran nggak suara kita? Dengaran kok. Oke, Jim? Di on mute tadi. Aman. Oke, siap. Gimana kita mulai dulu karena biasanya sih teman-teman bentar lagi aja biar lagi enak. aja. Sayang nanti diulang-ulang kan kalau ngobrol. Siap. Apa buru-buru? Gue mikir berarti udah dosen sana, enggak, staf biasa. Soalnya kemarin Lengan juga ada yang daftar di UTS, kebetulan katanya baru buka teknik lautan ya. Lengan ada, dia katanya teknik kelautan buka, ya udah dia coba-coba aja, terus disempat interview sama orang UTS-nya, katanya nanti bersedia nggak ke sini katanya gitu. Ya bersedia sih karena dia interview ya bersedia aja kan. Ya udah, tapi katanya itu sedang dirintis, nanti paling beberapa bulan lagi. Iya sih. Paling beres kalau memang jadi dia masuknya teknik berarti. Iya, gitu teknik kelautan. Kalau Nauga ini bioteknologi. Oh iya. Kirain tuh ini Yan di Jakarta tinggalnya. Enggak kok, Nah masih di Bogor. Tapi Kerawit tetap di Jakarta. Belum pergi ya. Masih kayak ikan pindang berarti. Tapi sekarang sih untungnya karena pimpinan Nah sekarang enak, jadi ya udah Nah berangkat jam 7 dari Bogor. Jadi udah masa-masa kritis saya sebutnya ya, yang masa-masa rame-ramenya gitu itu udah lewat. Jadi lebih inilah.
Kalau Abang Nazim nih ini apa? Sama rasa. Iya, satu SMA sih Iya. kebetulannya dulu. Coba kenalan dulu Jim, coba kenalan dulu Jim. Ya siapa tahu kan balik nanti Satu ketemu. SMP, satu kelas sama Ian. Satu kelas SD, satu SMP Iya, ding. pernah satu semester ya Ian. Nah, SMP terus SMA-nya beda. Satu SMA, satu SD malah, satu SMA, satu SMA. Aka Woha, Nah, atau tuh iya, sama-sama Woha di Rabakodo. Pokoknya dulu kalau sama Najib dulu nih partner lomba lah, kalaupun SD dulu tuh. Jadi partner apa kita saingan? beda sekolah, persaingan gitu terus biasanya sama Najib. Susah bedakan partner saingan ke. Dulu juga tuh termasuk ini kenal Arafah nggak sih, Arafah Sape? Tahu. Nah, itu juga tuh teman SD Nahu juga dulu. SMP pokoknya kalau lomba tuh sering sama dia juga tuh. Berarti Mas Imam Sido Sape tuh. dari Sape. Iya. Kenapa? Iya, Iya, Sape. Dari Sape. Lambu ya Imam ya? Lambu. Oh, Lambu berarti kenal Arif Rahman. Sekarang lagi Tahu. S2 fisika dia. Tahu. Oh, tahu berarti. Deket-deket sih lumayan. Nggak terlalu jauh. Sama ya lingkungan kayak Gimana? sama lama ke Jepang pas SMA kemarin. Arif Rahman. Berarti Arif sekarang di mana, Mas? Di UGM. S2 kimia, S2 fisika dia. Lagi gitu. iya. Nazim nih dia di ini sekarang di Batam ya? Iya. Bottom up. Iya nih. Lagi di Batam dan sepertinya diskusi malam hari ini seperti ya. Karena berkaitan dengan peternakan. Oke, iya benar. Sementara hobi saya adalah peternak kambing. Lo aku matakin untuk Rio. Tapi ada sih beberapa ternak tak umum memang. Menarik sepertinya. Ya, Mas. 1908. Lagi lah biar. Iya. Siapa tahu ada yang mau gabung lagi kan. Berarti timnya berdua ini, bukan tim sih, misalnya iseng-isengnya berdua ini. Iya, berdua doang. Sebenarnya sih kemarin mau dikembangin lagi, tapi belum jadi-jadi nih. Ada rencana. Pelan-pelan lah. Pelan-pelan. Masalahnya udah lumayan cukup apa ya? Rutin, udah tiap minggu dan ini udah masuk minggu ke 36. 6. Dari Dan konsisten lah. Udah hampir setahun, bentar lagi nih. Juli ya. Juli ya? Iya, setahun. Iya, pecah telur dong bentar lagi nih. Iya. Ulang tahun lagi. Dalam tahun bentar lagi. Sekarang gimana Ham? Ini Mam, di sana perkuliahannya seperti apa di sana? Apakah masih belajar dari rumah mahasiswanya atau gimana sih kalau di sana tuh? Sekarang masih ini kan, masih belajar dari rumah, tapi kalau ada beberapa praktikum ya karena ndai eksak yang harus ke kampus gitu, perwakilan aja. Soalnya kan mahasiswanya kan agak kompleks gitu. Kayaknya ada yang dari Jawa, ada yang dari Kalimantan, banyak gitu. Daerah-daerah yang jauh yang udah pulang tuh biasanya bikin video sama teman-teman kelompoknya biar nggak tertinggal. Iya. Gitu ya. Kemarin aku juga pernah melamar kirim email. Mana Mas? Oh. Iya. Coba lagi mungkin. Fakultasnya fakultas apa? Sebenarnya ada balasan, hanya saja mereka belum membutuhkan lulus kimia gitu. Kimia ya? Kimia. Dia masih khusus minta teknik apa gitu. Paling teknik bioteknologi atau bio apa ya? Iya Mas, kebetulan karena sekarang kan sudah hampir 8 bulan ya UTS berdiri. Jadi dulu kan karena untuk akreditasi dan lain hal itu kan harus tenaga pengajarnya yang linear dengan pelajarannya gitu. Nah, tapi cuma banyak kan masalah karena
Dulu kan hanya kalau untuk mendirikan aja kan ya sama manapun gitu kan. Kayak Yayan sekarang lah, Yayan Bima itu. Oh iya Yayan ya. Iya, sekarang kan Yayan juga kan lagi nyari-nyari jasa nih. Mendaftar ke Dikti. Nah, sekarang lagi dibenahi itu tenaga pengajarnya kalau bisa yang linear gitu. Nanti kalau akreditasi bisa lebih gampang. Kita jurusan apa aja ya di Yayan Bima itu yang diminta ya? Kalau di Bima pendidikan kayaknya kimia ada deh. Soalnya ada teman saya juga tuh yang kimia kayaknya patah deh. Siapa ya namanya bentar? Oh, ada pendidikan kimia juga ya? Erna. Oh iya Erna. Fisika kayaknya Erna ya? Nggak tahu. Erna mana nih? Nggak tahu Erna yang mana nih? Erna yang mana nih? Karena banyak nama Erna. Nggak tahu. Dora Kodo aja nggak hina tiba-tiba Erna yang Kodo mana? Ya. Erna ya kemungkinan yang itu Jim, junior kita. Erna adik tingkat. Iya. Adik kita. Ada ketemu gede kayaknya. Oke, buat teman-teman yang baru yang sudah gabung, jadi sementara kita pending dulu beberapa saat sambil nunggu teman-teman yang lain mau gabung. Jadi untuk tema kali ini kita ngobrolin tentang industri peternakan di Bima, seperti apa prospeknya. Kita pengen tahu dan kita gali bareng Imam nih. Imam kebetulan kemarin sempat kuliah di IPB. Alumni beliau dari sana. Terus dulu S1-nya Brawijaya ya, Mam ya? Yo, Brawijaya dulu. Iya, Brawijaya. Sekarang mungkin ya ada tugas sedikit mungkin ya, dibantu perbantuan di UTS. Iya, jadi teknologi Sumbawa. Seperti itu. Jadi teman-teman yang pengen tahu gimana obrolan kita, jadi tetap standby dulu ya. Nanti kalau dimulai aja kan nggak apa-apa. Atau mau nunggu dulu nggak apa-apa. Kita paling ya 5 menitan lagi palingnya coba ya. Siap. Live Instagram ya? Ya. Live Instagram ya. Nah ini belum ini nih, belum bisa nih, belum tahu caranya gimana nih dari Zoom ke Instagram kan tadi ya? Iya, ini aja pakai Instagramnya Bitalk aja yang terus sama ini Instagramku aja. Bisa sih. Ntar, gimana Jim? Jadi nanti satu orang kan ada dua nih, satu orang pakai handphone, satunya simpan aja handphone di sini. Oh iya. Ini aja sih sebenarnya. Kalau jadwal aja yang juga minggu ini depan Anda, wes. Aduh, mudah-mudahan bisa. Soalnya kadang Mas kalau udah ke tempat-tempat KKN tuh yang daerah-daerahnya lumayan jauh gitu, terpencil tuh agak susah. Agak susah ya. Gitu. Harusnya kemarin kan udah lama kan ya udah sempat ngubungin Imam tapi kemarin lagi KKN katanya. Ya udahlah, saya tunggu aja dulu lah agak lowongnya kapan. Emang banyak juga sih yang minta kenapa nggak live Instagram aja Kak gitu guys. Iya, live Instagram aja. Dua konekin kayak itu lah, kayak kerjaan Bang Riz gitu. Oh iya sih. Ntar gimana ya saya konekinnya ya? Oh iya. Oh mau konek kemana ya? Tapi susah ini deh. Ini dari Instagram kita aja kan. Berdua Instagram gitu lah. Oke. Boleh deh. Siaran langsung nanti minta bergabung gitu. Tapi Zoom-nya tetap jalan nggak apa gimana? Iya, Zoom-nya tetap jalan ya? dong. Oke, udah. Saya coba. Soalnya ini pakai kamera HP sih kalau saya ini sekarang. Saya coba matiin kamera ini dulu. Oh, pakai handphone, kirain pakai laptop ya sekarang. Ini laptop tapi pakai kameranya kamera HP. Oh, ini laptop. Agar kualitas meningkat katanya. Ya, soalnya jelek kameranya. Nah, kelihatan kan gelap dia. Enggak kok ya. Kan aura-aura ini orang baru nikah biasa. Kita coba ya. Sambil itu ya, kita sambil ke situ ya. Jadi kita
ini ya, paralel ya. Paralel aja nanti pertanyaannya atau yang pengen diskusi gitu bisa dari dua arah gitu, nanti dibagi aja. Siap. Kita coba dulu. Gimana sih live Instagramnya? Serius ini? Gimana sih Instagram live? Oh, IGTV video ini ya? Bukan ya? Bisa, tapi live sih bagusnya. Di mana sih live tuh? itu ada plus tuh kan, ada plus. Nah, coba. Terus digeser-geser aja tuh, ada story. Geser kanan dong, kanan lagi dong. Jim, tahu nggak Jim? Jim, buta loh ini. Hari kayu hari Jim. Terus, jarang. Pernah sekali kita ya. Kayaknya pernah deh dulu sekali. Tapi emang aku undang sih emang sih. Coba Jim buka akun itu Jim. Akun TikTok. pakai akun itu aja nanti. Tapi kan tetap harus terhubung ke laptop. Oh iya, ntar. Lagi cari cara dulu. Ini gimana sih? Nggak usah dihubungin ya, ribet. Jadi iya. Ada dua nanti, siaran langsung yang di itu sama paham. Tapi lagi coba ini gimana sih? Biar live-nya nih loh. Live. Geser kanan. Udah tadi kan? Udah. Terus geser ke kanan. Kanan lagi. Itu kan ada live tuh, atau langsung kali kalau bahasa Indonesianya di situ tuh. Ya, pakai bahasa Inggris ini di sini. Nah, live. Live ada ya? Sudah ada pencet aja ini nih. Atau bisa Imam join ini enggak? Gimana sih ini? Bentar. Coba join deh ke Imam. Nah, jujur agak buta nih kalau Instagramnya. Bentar. Oh, ada nih live, ada. Ada. Coba. Gila, malam minggu cewek ya live Instagram semua. Iya. Aduh. Bentar. Ini cara minta gabungin gimana? Gimana ya? Oh, itu ada. Sip. Udah kan ya? Sudah tuh ya. Sip. Oke. Baik. Udah diterima belum? Ini view. Oh iya, go live. Sorry. Oh iya, udah muncul ya di Matop. Sip. Kita mulai ya. Udah muncul belum? Jadi kita pairing nih. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Selamat sore. Ini gimana sih matiin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat malam buat teman-teman yang di sini. Perkenalkan, saya Septian Firmansyah, host Bitalk malam ini bersama rekan saya Nahjim. Jadi malam ini kita bakal obrolin terkait dunia peternakan bareng Imam, salah satu alumnus IPB yang saat ini mungkin ya bantu-bantu ngajar di UTS seperti itu. UTS itu Universitas Teknologi Sumbawa. Jadi malam ini kita bakal ngobrolin seperti apa sih dunia peternakan di tempat kita di Bima, terutama prospeknya seperti apa, mungkin hal-hal apa aja yang mungkin bisa kita gali sana. Mungkin kita langsung aja nih bareng Imam. Oke, langsung saja Imam. Dengeran ya suaranya? Dengeran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih Yan, Mas Ian, terus Mas Maitum sudah ajak saya untuk ngobrol-ngobrol tentang dunia peternakan. Jadi mungkin yang seperti yang kayaknya sudah ditulis di deskripsinya di Motos itu. Jadi sebenarnya dunia peternakan ini kalau kita ngomongnya di Bima itu ya Mas, ini sangat berpotensi banget. Apalagi sekarang NTB itu jadi salah satu
daerah fokus untuk pengembangan dunia peternakan. Kenapa bisa fokus? Ini baru aja 2-3 hari yang lalu pemerintah sekarang ini ngasih dana besar-besaran untuk BIMA. Jadi dia bekerja sama dengan beberapa bank daerah, bank nasional juga, untuk memberikan kredit usaha untuk peternak, khusus di bidang peternakan. Nah, kemudian di 2021 tuh Mas Yan, kita kan kadang-kadang itu kan mengimpor daging itu biasanya dari Brazil, dari Australia, dari bandingkan dengan jumlah ternak tuh lebih banyak jumlah ternaknya kayak di Australia, kayak di Brazil. Nah, akan tetapi daerah-daerah itu tadi ya, negara-negara yang biasanya kita jadikan yang biasanya pemerintah gunakan untuk mengimpor daging itu produksinya juga berkurang di sana, Mas. Makanya jadi salah satu peluang juga nih buat kita khususnya di BIMA dan beberapa bantuan-bantuan itu tadi untuk mengembangkan dunia peternakan. Nah, kalau kita ngomong data tuh Mas, di dunia peternakan kemarin tuh 2021 sekarang itu masih impornya itu 4.400 ton. Jadi dari 700 tuh hanya sekitar 60% aja kita bisa memenuhinya. Indonesia cuma mampu memenuhi sekitar 60% dari 100%. Artinya kita masih punya peluang untuk mengembangkan dunia peternakan di Indonesia sendiri, khususnya di daerah-daerah yang memang sudah dijadikan daerah yang fokus untuk pengembangan dunia peternakan gitu. Itu ada 40%. Nah, lalu pertanyaan dari data-data itu, dari data sumber daya yang ada gitu kan. Kemudian di BIMA juga, kalau ngomong BIMA biasanya masyarakatnya kan banyak kan bertani, beternak, kemudian nelayan ya. Ada 3 itu mungkin yang banyak gitu. Jadi untuk pakan itu biasanya kita tidak selalu bingung banget gitu mengenai pakan gitu. Itu apalagi jumlah tanah yang masih bisa digarap di dunia peternakan itu masih banyak banget, Mas. Masih banyak banget gitu. Kemudian hal pendukung yang lain sekarang kalau kita kan ada kalau di dunia peternakan khususnya di kampus sekarang ada namanya ini program Kampus Merdeka. Jadi program Kampus Merdeka ini di mana kita dari pihak akademisi membantu peternak ataupun membantu masyarakat secara umum gitu mendampingi usahanya gitu sampai menghasilkan produk gitu. Nah, ini juga didukung oleh pemerintah. Pemerintah juga kalau pernah Mas dengar gitu, Kementan kemarin kan ngasih bantuan banyak tuh 1.000 ekor kalau nggak salah ke NTB kan, 1.000 ekor sapi untuk NTB. Kemudian pabrik pakan Mas, pabrik pakan pertama yang diresmikan tahun 2021 itu di NTB Mas, di Lombok Tengah kalau nggak salah. Juga ada yang namanya program Bank Pakan. Nah, program Bank Pakan juga itu adalah salah satu program yang dibantu oleh pemerintah pusat untuk daerah-daerah yang memang menjadi fokus pengembangan dunia peternakan gitu. Jadi banyak banget sebenarnya. Nah, muncul pertanyaan nih dari semua pemerintah, kemudian peluang yang ada, keadaan daerah. Kita ini, saya dan teman-teman semua mungkin yang ikut obrolan-obrolan kali ini, mau nggak kira-kira bergerak di bidang itu? Gitu. Nah, alhamdulillahnya beberapa alumni di dunia peternakan, jadi teman-teman yang kuliah di dunia peternakan banyak sekarang Mas yang jadi pengusaha. Itu pengusahanya bisa ada yang usaha gitu ya, fokusnya sapi Bali, ada juga yang usahanya ayam, biasanya ayam super biasanya. Kalau teman-teman tahu Ikatan Sarjana Peternakan gitu, di BIMA itu membina juga, mengembangkan usahanya.
gitu. Beberapa contoh, kalau di Wawo itu ada namanya Mas Jen, kalau nggak saya pernah ngobrol-ngobrol, beliau juga alhamdulillah masif banget nih usahanya di dunia peternakan khususnya sapi. Kalau di Lambu, alumni dari Brawijaya itu namanya ini Julfada. Nah, Julfada juga itu salah satu yang bergerak juga, yang memanfaatkan itu tadi ya, memanfaatkan peluang-peluang yang saya berikan itu tadi, yang saya sampaikan itu tadi, untuk apa ya, sedikit membuka lapangan kerja untuk yang lain gitu. Gitu sih Mas. Mungkin ya gambaran umum apa ya, peluang, kemudian siapa yang sudah melakukan sih itu. Tapi cuma nggak tahu nih teman-teman yang ikut ini, mungkin tadi Mas juga bilang pernah beternak apa kambing Mas. Katanya pernah beternak kambing, nggak tahu sampai sekarang mungkin masih berjalan atau enggak. Gitu sih. Peluangnya banyak banget sebenarnya ya. Iya. Dan sampai sekarang sebenarnya masih beternak sih. Beternak jarak jauh. Iya, sama-sama Mas, beternak jarak jauh. Iya. Jadi kami agak tertarik dengan itu ya. Terkait pencanangan kampus Merdeka yang dilakukan oleh pemerintah itu. Kan katanya tadi sempat mengatakan bahwa salah satu tujuan dari kampus Merdeka itu adalah agar para dosen atau tenaga pengajar di kampus itu melakukan pendampingan usaha rakyat gitu mungkin ya, bisa dibilang seperti itu. Betul. Salah satunya itulah, salah satunya bidang peternakan gitu. Sebenarnya yang membedakan dengan sebelumnya apa ya? Karena setahu saya sebelum adanya pencanaan kampus Merdeka itu sebenarnya sudah ada pengabdian pada masyarakat gitu kan. Betul. Dari dosen dan dari kampus sendiri gitu. Sebenarnya yang membedakannya apa yang dilihat oleh Imam sendiri? Kalau memang tugas pokok kita sebagai tenaga pengajar itu pendidikan, pengabdian, sama penelitian. Sekarang kan ada kampus Merdeka seperti yang saya bilang tadi. Sebenarnya ya kegiatan kayak pengembangan dunia peternakan gitu ya, itu tergantung potensi desa Mas. Jadi seandainya saya menjadi seorang mahasiswa, saya karena keadaan sekarang kan COVID memaksa kita untuk kuliah daring kan, tapi kemudian untuk kegiatan-kegiatan yang harus di lapang itu memang harus dilakukan praktikum dan lain hal. Nah, kalau seandainya saya tidak mau ikut kuliah, saya harus ikut kampus Merdeka, sama halnya kayak KKN, gampangnya kayak KKN Mas. Jadi Mas nggak perlu ngambil mata kuliah A, cukup pengabdian gitu. Nanti pengabdiannya itu sesuai dengan potensi desa, gitu Mas. Jadi kayak di switch aja, biar nggak karena nggak kuliah online kan agak jenuh, jadi makanya ada kampus Merdeka itu harapannya bisa mendampingi masyarakat gitu, bisa di bidang peternakan, perikanan, di pertanian. Tapi cuma selama ini kita kalau kita di sini Mas, mendampingi kebanyakan sih di dunia peternakan, perikanan sama pertanian gitu. Karena kita masih fokusnya di NTB dan orang NTB kan apa ya namanya? Banyak bekerja di bidang-bidang itu. Terus ya Mam, mau nanya lagi Mam seputar peternakan. Ini apa bagi orang awam mungkin ya. Saya kan sering lihat nih beberapa tempat, maksud kita ngebandingin kayak di Jawa biasanya ya sapi-sapi potongnya tuh dia jenisnya kayaknya beda deh sama yang di Bima sama yang di daerah-daerah lain. Nah, maksud saya apakah bisa nggak sih Bima tuh mencoba buat menggunakan sapi-sapi dari daerah lain untuk di sini, untuk mereka apa ya, jika memang potensi dagingnya di daerah lain itu lebih bagus, kenapa nggak dimanfaatin di sini gitu-gitu maksud saya. Kira-kira bisa nggak sih, atau memang selama ini tidak pernah dilakukan seperti itu, mungkin karena faktor cuaca atau iklim di sini mungkin yang nggak mendukung, atau seperti apa sih Mam? Jadi sebenarnya di beberapa daerah gitu ya, di kecamatan-kecamatan daerah, kalau yang pernah ke daerah timur sebenarnya banyak. Kalau kayak sapi yang Ian bilang itu kayak contohnya Brahman, mungkin masih ada di Bima sekarang kan. Brahman itu sapi putih. Itu kan ada, kalau kita kan sekarang kan fokusnya ke sapi Bali nih, NTB Bali lah. Setelah itu memang NTT pun hampir mirip sapi Bali. Nah, kenapa orang tidak memilih mengembangkan itu? Yang pertama, sapi-sapi yang Brahman itu tidak terlalu kuat dia dengan cuaca-cuaca ekstrim. Kita kan agak ekstrim nih, agak panas. Jadi agak panas, jadi susut
bobotnya itu lebih cepat yang dibandingkan ini sapi-sapi Bali yang kayak kita punya di rumah gitu. Nah, lalu pertanyaannya, apakah jumlah daging sapi Bali kita bisa nggak minimal bukan sama ya, mirip kali ya dengan jumlah daging yang di sapi-sapi Pulau Jawa? Jawabannya tidak bisa ya, karena kerangka tubuhnya kan beda. Tapi cuma pengembangan sapi Bali itu lebih seksi. Dalam artian dia punya ketahanan yang kuat, adaptifnya yang bagus gitu, dibandingkan sapi yang kayak Ian bilang tadi, sapi-sapi yang memang besar gitu. Kalau untuk daerah kita memang cocoknya sapi Bali karena panas ya. Jadi dia sapi Bali itu kan tahan panas banget dia. Tahan panas, terus ketika kita ngasih pakannya pun dalam artian biasanya kan dikasih cuma jerami padi gitu kan. Dia tuh lebih bisa bertahan, lebih bisa adaptif dibandingkan sapi yang kayak Brahman. Nah, kalau Ian pernah dengar, kalau di Jepang kan ada Wagyu kan ya? Iya, Wagyu yang lumayan mahal kayaknya tuh. Ya, betul. Yang bikin mahal Wagyu itu kan juicy-nya. Jadi tingkat apa ya? Tingkat apa bahasanya? Kalau di dunia peternakan namanya tingkat palatabilitas. Jadi rasanya ketika kita menggigit daging itu keluar kayak lemak. Oh. Nah, gimana gitu ya? Kenapa Mas? Kempuk-kempuk gimana gitu ya? Gitu Mas. Semakin banyak jumlah lemak yang ada di dalam daging itu semakin mahal Mas. Nah, sebenarnya secara kasat mata kan hampir mirip nih. Hampir mirip postur tubuh si sapi yang di Jepang, sapi Wagyu dan sapi Bali. Muncul pertanyaan, apakah kemudian sapi Bali ini bisa nggak mirip dagingnya dengan sapi Wagyu yang di Jepang? Atau nggak minimal sapi Angus lah. Jadi Angus tuh di bawahnya Wagyu dikit kan. Jadi dia warnanya sama juga hitam, tapi di bawahnya dikit. Pertanyaan masih bisa apa enggak kira-kira itu? Jawaban saya bisa banget. Kalau di Jepang itu kan dulu di IPB juga sering didatangkan mahasiswa dari Adelaide, mahasiswa dari Jepang untuk sharing-sharing ilmu mengenai sapi Wagyu ya. Sebenarnya secara postur itu hampir mirip, besarnya itu hampir mirip, tapi cuma mereka treatment pakannya teratur ya. Jadi kayak ngasih makannya itu memang teratur. Ketika dia katakan umur pertumbuhan dia banyak ngasih karbohidrat, jumlahnya lebih banyak. Ketika fasenya perkembangan yang di tengah itu dia mulai fokus ke daging. Pengembangan daging artinya dia ngasih protein yang banyak. Kemudian di akhir ketika masa dia mau dipanen kan biasanya kita sudah nggak bisa nge-push daging kan Mas. Jadi lebih banyak lemak. Sebenarnya yang besar itu ternak-ternak yang gede, yang apa ya, yang bokongnya gede itu ternak-ternak yang bokongnya gede itu sebenarnya itu lemak. Karena dia masa pertumbuhannya itu dari tulang, daging, lemak. Kayak ada istilahnya fattening gitu kan. Fattening itu sebenarnya penambahan lemak. Gitu sih kan. Bisa banget kan kalau memang bisa fokus, tapi kan itu kan perlu penelitian, perlu pendalaman yang lebih dalam banget. Tadi aku juga itu Gimana Mas? Tertarik dengan bank pakan. Nah, bank pakan yang dimaksud itu apakah pakan hijauan yang difermentasi terus dikumpulkan atau sebuah lahan yang ditanami dengan berbagai macam tumbuhan-tumbuhan pakan ternak, atau seperti apa maksudnya bank pakan? Oh iya, itu kan kegiatan dari Kementerian Pertanian. Kemudian meresmikannya itu akhir bulan di tahun 2020 atau awal, saya juga lupa. Bank pakan itu konsepnya begini Mas. Kan ketika petani itu kan ada yang punya ternak, ada yang memang fokus ke petani gitu kan. Ketika petani itu mulai berproduksi artinya kan jumlah pakan untuk ternak kan berkurang. Ya, setelah panen itu banyak nih jumlah pakan, malah nggak bisa termanfaatkan dengan baik. Nah, ban pakan ini maksudnya ketika produksi pakan kita banyak, dalam artian limbah pertanian kita banyak, kita itu bahasa gampangnya buat silase, buat hilase gitu loh, buat pakan-pakan yang bisa di save gitu. Ketika nanti musim kemarau, ketika nanti musim tanam gitu,
yang mengharuskan ternak tidak bisa keluar kandang seperti yang pada umumnya gitu, udah ada cadangannya gitu. Jadi konsepnya bank pakan itu ketika kita surplus pakan, kita save benar-benar gitu, nanti setelah musim tanam gitu ya, nanti baru dikasih pakan yang kita simpan itu tadi gitu, agar gak ini aja, agar si bobotnya itu nggak susutnya jauh banget gitu. Mungkin bisa dijelaskan ke Sobat Bitok, karena sebagian besar Sobat Bitok kan tidak ada yang kurang paham terkait dengan istilah silase, gilase. Oh gitu. Ya oke. Silase itu jadi hijauan yang difermentasi, kemudian disimpan di satu bak dengan pemberian bakteri, biasanya bisa dari gula merah, bisa dari E4, molasses gitu. Ampas tebu lah, molasses kan banyak nih di Dompu kan ada pabrik tebu. Oh iya, benar-benar. Gitu. Jadi sebenarnya itu bisa. Nah, kalau Hilase ini adalah ini sih Mas, apa namanya? Yang dibentuk, yang disimpan di segi 4, yang dipadatkan gitu, agar nggak ngejamur dia. Ini loh kayak plastik yang dijahit tuh ya, yang dibungkus untuk buah-buah tuh, tapi mungkin ketebalannya berbeda gitu. Berarti yang jelas fermentasi berarti ya? Ya betul, yang jelas itu fermentasi. Sekarang harga daging tuh mahal banget sekarang. Kalau di sini harganya bisa, kalau untuk ayam tuh mainnya di 35-38 per kilogram ya. Kalau di sapi itu, sapi kerbau itu 120-130, tinggal dikalikan aja berapa gitu. Kalau untuk sapi Bali biasanya bobot potongnya 200-250. Jarang yang nyampe 300, tapi memang idealnya itu 300 kg berat baru bisa dipotong. Karena jumlah karkas itu kan cuma 60%. Jumlah karkas itu dalam artian jumlah jumlah tubuh yang bisa kita manfaatkan untuk makan gitu. Sebenarnya kayak jeroan, kayak kepala kaki itu. Nah, kalau di dalam peternakan nggak bisa dimakan tuh Mas. Tapi cuma kan kita agak kreatif gitu. Gitu Mas. Ini juga nih mau nanya nih, masalah pakan. Katanya nih kebetulan teman saya dia bukan anak peternakan sebenarnya, tapi dia cukup tertarik sama dunia peternakan. Dulu ada teman saya, intinya dia bilang gini, kenapa di sapi-sapi di daerah dia tuh kecil tuh karena masalah pakannya kurang maksimal. Nah, sebenarnya ideal pakan yang mungkin bisa yang bisa tetap sustain, artinya dia tetap bertahan, tetap ada terus kayak gitu. Maksudnya segala musim. Biasa kan orang ngandelin apa tuh? Sisa jerami ya apa ya? Jerami. Nah, itu juga kan kadang musiman nggak sih atau gimana sih tuh? Iya, musiman. Nah, jadi pertanyaannya mungkin jenis pakan apa yang bisa bertahan di segala musim panjang gitu. Nah, iya itu. Nah, karena daerah kita ini daerah yang panas, mungkin kalau siang berapa kita nih? 34 kali ya, 34, 36 mungkin kalau siang hari biasanya ini Mas leguminosa yang kayak Indigofera, Lamtoro, Gama. Iya. Nah, itu salah satu pakan yang memang bisa bertahan di daerah-daerah yang agak panas seperti kita nih, di daerah NTB, NTT gitu. Kalau Indigofera itu sekarang malah ada programnya nih. Kakaknya Anjas nih yang punya kerjaan. Kakaknya Anjas kan ngembangin banget nih Lamtoro di KSB kalau nggak salah. Oh iya. Bang Adis. Nah, jadi Bang Adis tuh fokus banget nih ngurus tentang Lamtoro gitu. Nah, Lamtoro itu kan ini 4 bulan bisa dipanen, 6 bulan bisa dipanen, dan itu dia keadaan musim kering pun masih bisa. Tinggal pintar-pintar kita aja berarti ya, selang-selingin ya. Jadi setiap kita mau panen tuh ada gitu terus ya. Jangan marah-marah, Jas. Jas ini marah-marah di grup gitu. Oke. Apa ya? Terkait
sapi apa namanya nih, sapi yang unggul gitu. Kalau di kita sendiri di Indonesia ada nggak sih, kan ini kan ada beberapa jenis sapi nih katanya nih, ada sapi Bali, ada sapi tadi Brahmana. Nah kalau di Brahman ya, Brahmana ini lagi kasta Brahman ya. Oke, jadi kalau dari apa ya, dari sisi peternakan tuh ada nggak sih, jadi kalau mereka tuh grade ini grade bagus dari sapi-sapi sendiri atau cara identifikasi ini mungkin ya ternak yang enggak, pertama ini dulu dari sapi jenis sapi itu ada mana sih yang lebih baik gitu sebelum kita ini. Sekarang sih masih ini Mas, masih Wagyu sekarang paling atas. Wagyu, terus kalau sapi-sapi lokal gitu? Kalau sapi lokal di Indonesia itu sapi Bali sama sapi Madura itu hampir mirip. Sapi Bali sama sapi Madura itu lebih mirip. Hampir mirip. Kemudian ada juga sapi ini, sapi NTT. Iya. Sapi NTT itu dia hampir mirip dengan sapi kita, tapi dia agak hitam dan besar kerangkanya. Kalau di red sih sekarang, karena kalau ngomong tentang apa ya, plat Nutfa gitu ya, saya rasa sapi Bali dan Madura masih teratas sih dibandingkan sapi-sapi Aceh. Kalau sapi-sapi Pariangan itu kan ada juga kan sapi-sapi Jawa Barat, sapi-sapi Pariangan, sapi-sapi yang lain itu sebenarnya sapi hasil persilangan, Mas. Bukan pure dari galur si katakan galur si sapi Bali, sapi Madura gitu. Itu hasil persilangan. Malah yang jelek itu bukan jelek sih, yang lebih kecil dari sapi ini tuh ada loh Mas, sapi Bali itu ada, sapi Aceh. Sapi pesisir tuh kecil, dia putih, kecil banget. Ya, terkait penggolongan itu ya, sapi-sapi itu ya. Sapi Bali, sapi Jawa, sapi apa gitu. Nah itu memang dia punya ciri khas dan memang hidup khusus di daerah tersebut sehingga disebut sapi Bali, ataukah memang ada hasil persilangan sehingga dia diambil sama orang Bali. Iya. Sebagai sapi Bali. Kalau sejarahnya sih saya nggak tahu, tapi cuma kalau kita lihat galur jelasnya, kalau sapi Bali, sapi Madura itu kan awalnya dia dari Banteng. Dari Banteng? Banteng yang didomestikasi, kayak dicinakan gitulah. Domestikasi, kemudian melahirkan anak terus, akhirnya ada nih sapi Bali. Kalau sapi Bali itu apa ya? Bos Javanicus dia. Gitulah Mas. Pokoknya boleh ya gitulah, galurnya memang galurnya gitu dia. Oh iya. Jadi apa ya? Kenapa dikatakan sapi Bali? Saya juga nggak tahu nih. Saya juga heran. Padahal kalau kita lihat populasi ya, paling banyak sapi Bali ini paling banyak di NTB dibanding di Bali. NTB. Iya. Makanya gitu ya mungkin. Iya, makanya kemudian pemerintah kan fokusnya kan pengembangan di NTB, makanya muncul program kerjasama antara BNI sama Kementan itu untuk ngasih kur ke itu kurnya banyak Mas, 70 triliun loh per tahun. Wow. Gila nggak tuh NTB? Untuk NTB sendiri tuh. Berarti benar-benar disekapin serius ya ini ya, nggak cuma sekedar ini doang. Iya. Makanya ya mudah-mudahan nanti kalau bisa mungkin banyak teman-teman yang bergerak di dunia peternakan yang jadi pengusaha juga tidak banyak tahu mengenai ini gitu. Iya. Baru banget nih kurnya 70 triliun nih, baru banget. Kerjasama sama BNI. Oh gitu ya, oke. Terus ini lagi nih. Sampai ke desa berarti? Maksudnya sampai ke desa Mas. Kalau di Kecamatan Lambung sendiri itu sudah berjalan malah kurnya. Iya. Ini nih mau menanya nih. Kita sering lihat nih di pasaran nih, orang-orang tuh jualnya daging sapi. Daging kerbau tuh kemana sih gitu pertanyaannya? Kenapa orang nggak milih daging kerbau? Enggak, itu sebuah pertanyaan, nggak tahu sih. Apakah ini memang daging kerbau tuh kurang apa sampai dia nggak dikomersilkan atau seperti apa sih? Maksudnya kurang dikomersilkan gitu loh. Oke. Jadi mungkin saya jelasin dulu ini ya, maksudnya dari akademisnya kenapa agak susah dikembangin ya. Kan kenapa
jumlah konsumsinya menurun kan karena ketersediaannya nggak sebanyak sapi kan. Kemudian secara produksi dia agak berbeda nih, walaupun secara postur tubuh hampir sama. Sama ya. Nah kalau hampir. Kemudian perbedaan dagingnya kalau si kerbau kan agak gelap tuh. Iya dia. Iya. Agak gelap, warnanya kan agak gelap dibandingkan dengan daging sapi. Kemudian seratnya kan agak berserat dia. Kalau teman-teman bisa lihat itu agak bergaris-garis itu serat gitu, agak berserat dibandingkan si sapi. Nah, si daging kerbau ini, sebenarnya juga jadi ini juga nih, jadi PR juga nih buat kita semua mungkin yang bergerak di dunia peternakan. Karena sekarang ini bisa dikatakan jumlahnya semakin menurun terus kan. Menurun banget. Karena dia kan senang berkubang, kemudian lahan sekarang kan semakin sedikit. Nah, itu yang membuat dia itu bergeser banget. Dan masalah lainnya dia itu silent hit. Silent hit itu artinya ketika dia birahi, ini ngomong tentang reproduksi nggak apa ya. Jadi ketika dia birahi gitu, kita tuh nggak tahu gitu. Bukan nggak tahu karena apa? Karena dia itu silent hitnya, kalau di beberapa penelitian, beberapa data, beberapa jurnal itu, dia itu birahinya malam hari. Ketika birahinya malam hari kan yang ternak kan nggak bisa diibe dong, nggak bisa dikawinin kan akhirnya gitu. Kayaknya kemudian jumlahnya menurun gitu. Di samping kayak faktor-faktor luar yang kayak lingkungan sudah mulai banyak bergeser ke industri-industri yang lain, ya. Kemudian masalah pribadinya si kerbau ya itu juga susah kita tahu gitu. Berarti bisa dibilang produktivitasnya ya? Kurang dia ya. Memang produktivitasnya mungkin hampir mirip, tapi cara dia berproduksi itu beda. Oh iya. Sapi. Kalau sapi kan kadang siang kan dia ini, siang juga kadang dia bisa birahi gitu lah. Oh, kalau dia lebih dominannya malam ya? Ya, kalau kerbau tuh malam dan juga dia butuh kubangan juga. Kalau dari segi daging gitu gimana? Kalau daging dia lebih alot ya. Alot ya? Alot. Kalau si kerbau ini bagusnya dia untuk dendeng. Kalau untuk steak itu, masih sapi sih. Yang berkait ini sih istilah utah sahe di dunia itu berarti memang berasal dari sapi apa dari kerbau? Sahe kan kerbau sebenarnya kalau diterjemahkan. Sapi kali, Jim. Sahe sapi. Sahe itu kerbau kan? Sapi itu sapi. Iya, sahe itu kan kerbau ya. Ya. Oh, sahe iya kerbau, capi ya, pakai C ya. Oh iya, baru ngasih. Ya, gitu. Tapi sebagian besar masyarakat menyebutnya utah sahe ya, utah kerbau gitu. Kopa sahe apa gitu kan. Aduh, banyak banget yang menarik di Bima itu. Saya nunggu kapan pulang gitu kan, biar bisa ini. Kuda juga itu menarik tuh kan. Menarik banget. Kuda Sumbawa itu dikenal banget di seluruh Indonesia. Paling. Jadi kalau berbicara bagus tentang ini peternakan sebenarnya luas banget ya, karena kita tidak hanya berbicara ke sapi, kerbau, tapi juga ada unggas. Ya, terus kambing, domba, sebagainya. Ada unggas, ada ruminansia gitu. Jadi sebaiknya kita fokuskan ke sapi. Atau secara general. Oke deh. Ya kayak masing-masing peternakan sekarang tadi kan dibilang bahwa produktivitas daging Indonesia bisa dibilang sebenarnya bisa cukup ya sebenarnya produktivitas dagingnya gitu. Hanya saja permasalahan corona sekarang sebenarnya semakin membuat permintaan itu. Nah, sebenarnya salah satu permasalahan berkurangnya produktivitas itu katanya salah satunya itu adalah usia peternak itu. Jadi dia tidak fokus mengurus ternak karena peternakan itu dijadikan sebagai sampingan. Nah, itu menurut itu seperti apa? Aduh. Jadi betul banget sampai sekarang pun memang
beternak di luar Pulau Jawa ya, kita bilang di luar Pulau Jawa itu masih menjadikan dunia peternakan itu hanya sebagai tabungan berjalan. Jadi ketika dia butuh, ketika katakan di desa A gitu ya, lagi panen lagi nanam bawang gitu, ketika nggak ada duit untuk beli obat, ya jual sapi buat beli obat. Sesimpel itu gitu kan. Nah, memang masalahnya sampai sekarang sih di situ. Tapi cuma akhir-akhir ini, alhamdulillah banyak banget nih yang mulai fokus di dunia peternakan seperti yang nama-nama yang saya kenal kemudian saya sebutkan tadi kayak Zul, kayak Jen gitu, kayak saya pun masih punya beberapa ternak yang memang ya sampai sekarang ya inilah maksudnya bisa menjadi tabungan mungkin di masa depan dan lain-lain. Tapi alhamdulillahnya pemerintah dari periode awal tuh kan di periode awalnya Jokowi itu sudah ada namanya SPR, Sekolah Peternakan Rakyat. Sebenarnya harapannya SPR itu merubah paradigma masyarakat yang bertani untuk fokus beternak. Tapi cuma kan nggak bisa gitu. Nah, apakah bagus pertanian dan peternakan itu berjalan bersamaan? Bagus sekali. Malah kalau saran saya, Mas, punya ternak kemudian bertani itu hal yang bagus karena dia bisa sustainable gitu kan. Katakan dari kita menanam jagung untuk jagung gitu ya, untuk kita produksi, untuk pangan kita gitu kan. Limbah dari si jagung itu kan bisa digunakan untuk pakan si ternak. Nah, kemudian kotoran dari si ternak itu sendiri bisa digunakan untuk pupuk kompos yang nantinya untuk meningkatkan produktivitas si jagung. Ya muter-muter gitu. Jadi kesannya kayak simbiosis mutualisme gitu ya. Nah, gitu. Iya ya. Nah, mau nanya lagi nih. Tadi tuh Imam sempat nyinggung dan sebut masalah steak. Nah, kalau sekarang kan orang-orang tuh hobi banget tuh, biasanya tuh ke mall makan steak. Nah, ada beberapa istilah-istilah yang mungkin nggak umum di orang-orang. Ada istilahnya sirloin, ada katanya apa aja ya? Aduh, saya cuma tahu itu doang malah jangan-jangan. Sirloin, tenderloin. Nah, itu tuh bagian mana sih? Dan sebenarnya yang paling enak, empuk, dan itu tuh bagian mana sebenarnya? Itu bagian-bagian daging yang tidak bergerak kayak yang bilang tadi kayak sirloin, tenderloin itu kan dia tuh letaknya kan di punggung ternak. Di dalamnya itu di sela-sela tulang punggung itu namanya sirloin, tenderloin. Kenapa dagingnya lebih empuk? Karena dia itu tidak banyak aktivitasnya, itu tidak banyak digunakan untuk beraktivitas. Kalau kayak paha gitu kan, kayak rem itu kan dia kan banyak digunakan untuk beraktivitas, kayak knuckle yang kayak kaki depan itu kan banyak digunakan untuk si ini ya, untuk dia sehari-hari berjalan dan lain hal. Akhirnya kan kayak ototnya terbentuk lah, gampangnya begitu. Gitu. Jadi daging-daging yang murah itu daerah-daerah yang kayak punuk itu agak mahal tuh. Terus daerah-daerah di bawah perut itu tuh mahal karena dia dagingnya nggak banyak gerak, kayak kaki depan kaki belakang itu banyak gerak dia. Jadi kan lebih murah. Tapi kan kalau di pasar kan rata aja. Iya. Oh, padahal tuh kalaupun kita pilih-pilih tuh bisa ada sesuatu yang bernilai di situ sebenarnya kalau kita jual bisa, ini ya. Kalau kita sortir lagi ya. Ya. Ini juga ya terkait dengan masalah kehalalan dari suatu daging itu. Jadi sebenarnya permasalahan potong ternak sebenarnya udah tidak masalah mungkin di Bima atau di Indonesia ya, karena mungkin udah ada rumah potong ternak khusus. Iya, RPT kalau nggak sebutannya. RPH. Rumah potong hewan kok RPT ya. Rumah potong ternak. Ya, soalnya itu udah ternyata letaknya pada saat penggilingan ternyata. Di saat? Pada saat penggilingan daging itu. Oke, ya. Karena kemarin aku sempat dapat informasi dari dosen peternakan UGM gitu. Nah, dia melakukan riset, terus mahasiswanya dikirim gitu kan ke mengambil sampel-sampel sebagainya gitu. Sampelnya itu daging bakso gitu lah. Nah, ternyata ada terkontaminasi daging babi gitu seperti itu. Tapi tidak halal sebenarnya kan. Iya.
ternyata sebagiannya itu memang bakso itu ternyata memang bakso babi ternyata bahan bakunya babi. Tapi memang bakso sapi. Tapi ternyata itu semacam ketidaksengajaan dari si penjual itu. Ternyata itu pada saat penggilingan dia. Jadi kenanya di saat penggilingan. Jadi bisa jadi sebelum dia membawa menggiling dagingnya gitu. Ternyata sebelum itu ada penggiling lain yang membawa daging babi seperti itu. Akhirnya tercampur di penggilingan itu. Di tempat yang sama gitu. Kayaknya kita masih punya peluang untuk membuka bisnis di sini mungkin ya. Bisa banget. Tapi gampang loh membedakan daging babi sama itu. Kalau daging babi kan dia kan lebih putih banget. Agak putih kan karena ketebalan lemaknya kan lebih tebal dia. Tebal banget lemaknya dia. Makanya mungkin kalau pernah nonton video ini kok jadi ngomong babi. Kalau pernah nonton video babi dia kan kalau dimasak itu luarnya itu lebih crispy. Crispy banget malah. Recommended nggak nih? Karena sih. Kalau untuk orang-orang yang beda keyakinan sih recommended banget. Sebenarnya menariknya gini ya, ini mungkin informasi ya. Iya. Kalau sapi kan beranaknya setahun kan sekali. Kalau babi sekali beranak bisa 12 loh. Wow, 12 ekor dalam setahun. Kalau kita mau potong jalan ya, kalau katakan kita keyakinannya sama, semua bisa makan A, B, C, dan D. Ya sudah, nggak usah ternak sapi lah, makan itu aja. Kan 12 ekor per tahun, artinya kan surplus. Tapi cuma kan karena beberapa keyakinan, akhirnya untungan gitu. Makanya itu kali ya, Indonesia kenapa orang-orangnya kurang protein. Mungkin salah satunya karena tadi, iya nggak sih? Iya nggak sih? Bisa nggak sih? Enggak. Karena kalaupun karena mikirnya kalau di luar kan mungkin nggak, karena mereka ibaratnya bisa semua konsumsi apa aja, jadi ya. mungkin ya, nggak tahu sih. Di jalan-jalan luar biasa tuh, Yan. Iya. Daging anjing. Aduh. Oke deh. Kita mau masuk sesi sama tanya jawab sama yang lain-lain kali. Kita mau lihat beberapa pertanyaan yang lain. Kalaupun teman-teman ada yang mau langsung nanya, silakan. Kita buka sesinya. Saya mau baca deh, ada beberapa pertanyaan di Instagram. Tadi apa ya? Tadi yang nanya deh. Tadi siapa sih? Di Bima ada nggak Bang peternak penggemukan kambing atau domba yang waktunya hanya 3 bulan? Kalau ada mungkin bisa sharing, yang Imam tahu deh. Kalau kambing ada, di Sape ada, di Lambu nggak ada. Kalau di Sape ada. Di Parangina yang ke arah Wera itu, kalau kita jalurnya bukan jalur yang kota ya, jalur yang dari Lambu itu kan ada tuh yang ke arah Wera, itu ada di situ. Dia kening berarti penggemukan. Ya. Memang cuma 3 bulan Mas Mas apa Mbak nih? Oh Mas, Auliamu. Oh cowok. Oh cowok. Ada ya berarti ya? Ada. Mungkin selanjutnya lagi ada temennya, ada namanya Maci Meci. Aku mau ternak ke kambing Etawa, ada tips dan triknya nggak nih? Kalau di Bima. Banyak doa. Kalau di Bima, karena Etawa kan fokusnya kan produksi susu ya. Iya. Kalau bisa sih benar-benar di-maintain banget nih pakannya. Karena dia ketika si kambing Etawa ini stretch sedikit itu kan berpengaruh ke produksi susu. Katakan kita pengen produksinya 6 liter gitu. Katakan 2 liter lah, kalau 6 liter kan kejauhan gitu dengan keadaan cuaca yang di sana gitu. Katakan kita pengennya cuma 2 liter nih. Nah, pakan apa yang kira-kira kita kita berikan untuk meningkatkan produksi susu, itu yang harus dicari. Nah, salah satunya Lamtoro itu tadi Mbak Meci. Lamtoro itu juga
bisa diberikan untuk peningkatan produksi susu. Nah, tapi jangan diberikan silam toro ini pada usia-usia baru melahirkan, dalam artian pedet lah. Kalau bahasa di belakangnya pedet. Soalnya dia kalau bahasa gampangnya itu agak wanas ya. Jadi kalau ternak itu bunting terus banyak mengkonsumsi lamtoro, itu bisa keguguran juga ya. Ternak itu bisa gugur kalau ini keguguran kalau jumlah lamtoro itu banyak kan. Ya tipsnya itu sih, penting banget pakannya kalau bisa protein dan mineralnya diperbanyak. Kalau mineral kan bisa kayak kadebong pisang itu sumber mineralnya bagus. Tepung tulang nggak ada ya? Nggak ada deh kayaknya. Tepung tulang juga salah satu sumber mineral. Kalau daun pisang itu sebenarnya lebih ke apa, Mas? Kalsium aja itu, Mas. Tulang si itu berarti ya? Kadang ternak yang kalau kekurangan kalsium itu biasanya dia kan kadang kan ada nih kambing atau sapi yang ngejilat besi, itu sebenarnya salah satu apa namanya ekspresi dia itu mengatakan kalau gue ini kekurangan mineral nih. Iya. Karena kekurangan mineral itu bisa juga berpengaruh ke produksi si ternak. Dia kayak belum tahu produk lem mineralnya deh. Oke. Ini lagi deh, mau nanya deh. Terkait tadi susu nih. Susu sapi. Di Bima tuh ada nggak sih produksi susu sapi? Produksi susu sapi di Bima ada nggak sih? Kalau di Jawa kan ada tuh, atau di ini biasanya kalau di Bima ada nggak sih? Kalau di Bima setahu saya sih belum kayaknya. Tapi nggak tahu nih, saya ini sebenarnya belum pernah ke daerah-daerah yang memang berpotensi untuk dikembangkan itu ya. Kayak Donggo kan ada kan beberapa daerah-daerah yang pegunungan tuh. Iya. Donggo kan apa namanya? Salah satu daerah yang sebenarnya berpotensi untuk pengembangan itu. Tapi bisa berarti ya buat susu. Bisa. Sapi ya. Anjas nih susu kuda. Iya. Kalau susu kuda memang sih ya. Emang kita cukup dikenal lah ya susu kuda ya. Nah, si Anjas ini salah satu penikmat susu kuda. Oh, aduh. Oh, gitu ya. Jadi di Batam itu gencar sekali di radionya itu dipromosikan susu kuda liar khas Sumbawa, Bima Sumbawa itu. Di mana? Di Batam ini. Oh, di Batam. Di Batam. Oh. Itu kenapa ya? Jadi dia punya apa istilahnya? Sempat ada orang di sana gitu, akhirnya membuka pabrik di sini khusus produk itu. Atau gimana cara dia mengambil susu itu, atau apakah dia mengekspor dari Bima ke Batam, atau memang dia memelihara kuda liar itu? Oke. Terus juga nih, mau nanya lagi, Mam. Sambil nunggu teman-teman yang lain nanya nih. Kalau terkait, kita kan cukup, susu kuda kita kan cukup potensial dan dikenal banyak nih. Sebenarnya perlakuan yang tepat untuk kita bisa konsumsi, itu harusnya kayak gimana sih? Apakah perlu direbus dulu atau mentah juga oke, atau seperti apa sih? Maksudnya biar bakteri-bakteri jahatnya tuh nggak ikut masuk gitu juga tuh. Atau seperti apa sih kalau susu tuh? Susu kuda mungkin terutama. Oke, kalau susu sih memang bagus harus di ini dulu ya. Harus direbus dulu ya. Titik didihnya juga 100 lah agar bakterinya kan bisa ini, dan amis juga kan kadang kan nggak disukai sama orang. Itu sebenarnya kebiasaan ya. Ada orang yang biasa kan ya udah tinggal kop aja setelah di ini kan. Kalau perlakuan khusus gitu ya, wajarnya sih direbus dulu. Wajarnya sih direbus dulu agar bakteri-bakteri yang tidak diperlukan oleh tubuh itu bisa dihilangkan. Sebenarnya bukan dihilangkan sih, lebih ke bau sebenarnya masak tuh. Iya. Kan kita kan nggak suka bau amis. Jadi makanya
dia kayak dimasak gitu. Meskipun masak juga kadang nggak bisa total juga ngilangin bau sih sebenarnya kayaknya ya susu kuda ya. Ya. Makanya ada namanya decentrifuse. Apa tuh? Decentrifuse itu jadi ada alatnya, dia kayak diputar gitu dalam roli dengan kecepatan 2.500 pm agar si bakteri itu bisa terpisahkan. Sekarang aku juga pakai alat itu ya buat sampel COVID. Oh gitu Jim ya. 10.000 rpm sekarang pakai, sama tiga. Oke. Benar itu emang bisa dilakukan secara cepat ya. Ya. Tapi cuma menarik tau kalau si susu kuda itu bisa dibuat keju gitu. Iya. Bisa dibuat dangkel gitu, menarik banget dia. Kemarin itu saya sempat browsing tuh beberapa, tapi ini kalau nggak salah produk luar sih. Dia manfaatin, soalnya mungkin di Indonesia juga udah ada sih kayaknya deh, yang dia buat sabun untuk keju. Apa? Keju? Keju ya, bukan ya? Apa ya? Iya keju enggak ya. Waduh, salah dengar jangan-jangan nih. Enggak. Apalagi ya? Pokoknya dia ini udah bisa ubah itu jadi produk-produk yang lain begitu. Oh, sampai juga bisa dibuat ini ya. Karena itu produk yang bisa difermentasi, itu jadi minuman apa? Yogurt. Ya itu juga alkohol juga bisa kan dia kan ya? Bisa kalau soalnya kemarin saya pas browsing tuh di Mongolia itu ada tuh orang-orang mereka konsumsinya itu. Ngomongin tentang Mongolia ini. Mongolia ini itu keren tau. Satu perbandingannya 30 ternak, satu orang di Mongolia itu punya jatah 30 ekor kambing dan domba. Dalam artian kalau dibandingkan jumlah penduduknya itu lebih banyak ternak dan banyaknya kambing dan domba. Kalau dikompetisikan, satu orang di sana itu memerlukan punya jatah ternak itu 30 ekor untuk dikonsumsi selama setahun. Tapi yang aneh Mongolia sih ini nggak tahu nih. Mongolia itu salah satu daerah yang aneh, kenapa dia mencampur ya. Ini nggak apa-apa, agak kotor ya. Ini pernah juga saya baca soalnya. Yeah. Dia mencampurkan susu kambing dengan kotoran kambing. Buat? Dan biji mata kambing agar membantu ini loh, penglihatan juga. Tapi memang itu terbukti berdasarkan riset ilmiah atau hanya itu tuh artikel sih. Artikel sih. Agak susah sih Mas dipercayai kalau artikel. Cuma agak lucu aja diobrolkan gitu. Iya. Seperti itu gitu ya di sana. Tapi cuma itu ya yang menjadi pelajaran di sana, jumlah ternaknya lebih banyak daripada manusianya. Ya, tapi di Australia sebenarnya gitu juga ya. Di Australia, di Brazil tuh jumlah di Australia sih, jumlah di New Zealand itu jumlah ternaknya, jumlah sapinya lebih banyak daripada manusia. Tapi problemnya sekarang karena mereka sering ekspor sapi-sapinya ke luar negara, sekarang lagi susah mereka nih. Lagi susah sekarang. Makanya salah satu daerah negara yang menjadi pengimpor dagingnya cuma India kan, karena kepercayaan mereka tidak mengkonsumsi daging kan, akhirnya kan daging itu kan menjadi surplus ya. Si susu. Bahkan etawa itu dari sana ya aslinya? Ya. Iya, dari India ya? Itu ada yang nanya itu, kalau dagingnya beda nggak kambing etawa? Kalau kambing lokal di itu, siapa nih, Meci, ya itulah. Kalau kambing etawa sama kambing lokal beda nggak sih? Pasti beda karena bisa produksi susu kan. Pasti tingkat keempukannya atau tingkat kejusiannya itu lebih juicy etawa. Itu pasti. Kalau kita di Bima kan, di daerah-daerah yang memang keadaan geografinya seperti Bima, NTB itu kan cuma kambing kacang. Kambing kacangnya kambing-kambing yang kecil itu ya. Gitu. Kambing
Jawa Randu ya, itu peternakan etawa kacang, persilangan antara etawa dengan kacang atau bagaimana dia? Jawa Randu. Jawa Randu ya? Iya, Jawa Randu. Kalau Jawa Randu itu persilangan antara kacang dengan etawa berarti. Betul. Kalau pernah tahu tuh ada yang bagus lagi tuh di Indonesia itu domba sih, domba Wonosobo, bagus banget. Kalau teman-teman tahu domba Merino kan dia kan hanya digunakan bulunya ya untuk buat jaket, untuk buat shal di luar negeri gitu. Kulitnya dagingnya malah nggak digunakan kalau di luar di Australia gitu. Iya. Mereka tuh malah ke produksi bulu. Oh, jadi ntar pas udah lebat bulunya ada diambil terus menjadi botak gitu ya kambingnya ya? Oh, iya. Dombanya ya. Nah, domba-domba Merino kan gitu. Ini saya baru lihat nih gambarnya. Oh iya. Coba searching Bonda Wonosobo deh, bagus tuh. Iya, domba Wonosobo dia ya. Mas Nazim, Mas. Itu sebenarnya Merino atau peranakannya? Kalau ini nggak tahu nih, saya boleh mungkin di searching ya. Oh, searchingnya. Apa tuh? Domba Wonosobo kan? Ini kelihatan nggak? Kelihatan. Ini ya. Domba Wonosobo. Beda tadi ya sama domba Merino tadi ya? Beda. Oh, ini emang kayak gini dia ya jenisnya ya? Enggak, coba cari ini deh, double muscle gitu. Double muscle. Belgian Blue deh, Belgian Blue aja, Belgian Blue. Ya. Itu. Oh, wah ini berotot banget nih kalau dilihat ini. Gila. Ngeri nggak produksi dagingnya? Itu sapi itu benar-benar ada. Saya kira nggak ada, tapi benar-benar ada ternyata. Wow. Itu sapi dari Corbusier kayaknya. Hobinya nge-gym nih kayaknya nih sapinya nih. Tapi nggak bisa dikembangin di Indonesia, dia agak susah karena dia nggak pas. Cuaca ya, karena cuaca ya? Ya, di Cepelang yang di Bogor kan ada tuh, yang di Balipak juga ada. Kayaknya ini pernah kemarin penelitiannya Ami nggak sih? Belgian Blue nih? Ami Belgian Blue. Tapi dia cuma iya. Kan ini mengidentifikasi ternak si sapi Bali dan Belgian Blue yang disilangkan, itu hasilnya gimana, track recordnya gimana gitu setelah disilangkan. Wah, tapi ini gila ya, ada juga kayak gini ya. Sapi gini. Apa hobinya ngangkat air kali ya? Enggak, itu genetiknya yang diubah. Genetiknya ya? Genetik. Oke. Double muscle namanya. Mantap nih. Oke. Siapa mungkin ada pertanyaan ya? Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman di sini mungkin terkait di Instagram kan. Oh, ada juga nih di Instagram juga nih. Izin bertanya Pak, tumbuhan yang banyak mengandung mineral dan cocok untuk ternak sapi atau kambing apa ya tuh? Apa tuh Pak dosennya nih? Aduh. Ini ya kacang-kacangan. Kayak lamtoro itu salah satu juga sumber mineral. Kalau kacang-kacangan kan kita kan nggak mungkin ngasih kacang-kacangan kan ya, karena mahal loh. Iya. Kita aja jarang makan, apalagi untuk ternak yang apalagi kacang almond ya. Terus. Aduh, enggak dong kalau almond. Jenis kacang-kacangan, jenis legum-leguman itu bisa jadi alternatif sumber mineral juga. Oh, berarti kayak petai Cina yang di kebun-kebun tuh bisa juga gitu ya kali ya? Bisa. Itu kan legum. Itu masuk jenis legum juga ya? Iya, leguminosa juga. Oh iya, mirip daunnya sih ya, mirip. Iya. Silakan. Ini banyak nih yang nonton nih teman-teman peternakan, jadi saya salah takut ngomong ini. Saya lihat kok banyak banget ini orang peternakan. Itu ya kita saling koreksi lah. Kalau ada info-info apa, itu boleh lah. Ya, kita buka sesi Q&A bagi Sobat Bitok Zoom Meeting. Dipersilakan. Yang mau nanya silakan. Ini dari Sobat Bitok yang ada di Instagram ya.
Iya, ini sebenarnya jarang-jarang lah Instagram Bitalk nih. Jadi sebenarnya utama kita sih di Zoom gitu kan. Biar jadi alternatif aja. Alternatif aja lah ini. Mar, lagi ngapain Mar? Amar rame-rame. Bang. Mau tanya ini Bang. Mau tanya. Iya. Kan udah sering nanya lagi. Masalah dunia perkambingan. Yes, silakan. Gimana kita? Saya mau ternak kambing nih. Nah, tapi ngambil kambing yang bagus tuh di mana gitu? Bibitnya gitu. Oh iya, pertanyaan bagus ini. Ya. Karena kalau kita ambil dari Jawa, kejauhan gitu Mas ya. Ya, mungkin Bang Imam bisa memberikan solusi. Di Sape banyak kan? Ian lagi siapa? Mar lagi. Aduh, lupa nih sama adik sendiri. Di Sape tuh banyak, Mar. Di Akarai Ui kan Boto yang pokoknya yang perjalanan dari yang ke arah Wira itu banyak kambing. Kalau domba sih dikit ya. Kalau di Lambu pun malah sudah nggak ada. Jarang sih, nggak ada sih. Mungkin karena saya kurang tahu ya. Mungkin teman-teman yang ngikut nih tahu gitu. Kalau kambing sih banyak di daerah Sape. Nah, kemudian jenis kambing apa yang bagus dikembangkan? Mungkin gitu ya cara identifikasi atau jenis kambing apa? Saya lebih menyarankan kambing kacang sih. Lagi-lagi karena kambing kacang tuh yang coba di searching deh, yang kecil tuh ya. Kambing kacang ya? Ya. Kambing yang biasa ada di Bima. Ini kambing lokal Bima ya? Kambing di ini ya? Indonesia. Nah, dia kan lebih tahan ini, Mar, lebih tahan panas dia. Oh, ini juga nih kalau nggak salah kambing-kambing yang ada di kayak di pulau-pulau ya, biasanya kalau nggak ada apa dia makan kertas, duit bahkan. Nah, kalau untuk cara milihnya yang pertama matanya harus jernih ya, dalam artian normal. Kalau dia merah itu sebisa mungkin dihindarkan. Kemudian gampangnya jadi ini apa? Bahasa bagusnya nggak apa ya, agak ini mungkin ya. Kalau di ternakan sih nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan di sini nggak si bokong si ternak itu. Nggak apa-apa. Si ternaknya itu ini bulat. Montok. Khasnya, ciri khasnya ya. Nah gitu. Itulah. Kemudian dia kalau kita cek gitu ya. Lidah juga itu bisa dari salah satu kita mengidentifikasi ternak gitu. Kalau dia lendirnya baik dalam artian kan pasti susah juga yang membedakan ya. Yang gampang sih dua itu sih. Kalau yang lain tuh agak spesifik banget ke dunia peternakan. Jernih, kemudian agresif. Iya, biasanya memang agresif dia, jantannya terutama. Agresif. Ya mungkin ada pertanyaan lagi dari atau masih ada lagi nih yang belum yang masih mau ditanyakan sama Mas Amar tadi nih. Ini Mar, apa namanya? Dadanya, iya betul. Dadanya gampangnya dada. Dadanya itu agak lebar dia kan di depan itu, di bawahnya kaki, di bawahnya kepala, di antara kaki itu kan bisa ketahuan tuh dari apa si dadanya lebar apa enggak. Terus kemudian bulunya mengkilap. Kalau kita halus begini kan agak ini kan. Iya, pasti agak berminyak mungkin. Kayak bulu kucing ya. Gitu. Simpelnya gitu sih. Tapi cuma kalau lebih dalam sih banyak gitu. Tapi cuma kita secara kasat mata yang bisa dilihat sih itu kayak dia agresif, matanya jernih, kemudian si bokongnya itu tadi bulat gitu. Bulat tuh ya, bulat gitu. Gitu. Ini aku juga masih penasaran ya sama ini ya. Sempat baca terkait dengan metode peternakan istilahnya free range, itu ya free range. Nah itu menurut Imam yang paling bagus seperti apa ya? Free range atau? Oh ya. Oke. Kualitas daging yang paling bagus gitu lah. Oke.
kan pemeliharaan itu kan jenisnya ada 3. Nggak apa-apa ya, kayak kuliah ya. Iya, nggak apa-apa. Kan itu mau sharing. Ini kebiasaan ya. Ada yang intensif, semi intensif, sama ekstensif. Nah, yang intensif yang dikandangkan terus tanpa dilepas. Kemudian ekstensif itu dibiarkan terus tanpa dikandangkan. Kalau yang semi intensif kombinasi dari keduanya. Nah, biasanya di daerah-daerah kita kalau ngomong tentang Bima itu banyak menerapkan yang semi intensif. Di saat pagi sampai sore menjelang jam 5 sore ternak dilepas ya, di padang pengembalaan, mungkin di gunung, malamnya dikandangkan itu yang semi intensif. Nah, pertanyaan tadi Mas, yang mana yang paling bagus? Ini menurut jurnal dan yang saya makan ya, yang saya makan sendiri. Ini saya nggak tahu nih, mungkin bisa beda preferensi saya dan teman-teman. Kalau pengalaman saya, yang semi intensif itu lebih bagus, Mas. Lebih bagusnya kenapa? Karena ketika diberi pakan gitu ya, ketika diberi pakan dia kan exercise habis itu. Jadi pembentukan ototnya itu semakin cepat. Kalau pembentukan ototnya itu cepat kan berarti kan jumlah daging kan banyak. Berarti kalau kita tujuannya ternak itu untuk mendapatkan jumlah daging, berarti kita harus yang ya kayak kita lah, kan exercise gitu. Nah, setelah dulu di IPB, setelah ada juga praktikumnya kan, ada mata kuliah perkembangan peternakan. Jadi kerjaan kita makan-makan dan menilai daging mana yang bagus nih, daging ini, daging yang direndam pakai ini, daging yang dipelihara pakai ini, daging yang dikasih makan pakai ini. Gitu. Nah, dulu di sana kita makan yang ekstensif, semi intensif sama intensif itu berbeda. Kalau yang semi intensif dia jumlah ini agak peternakan banget, nggak apa-apa ya. Jumlah marbling itu adalah lemak yang ada di dalam daging. Kan ada tuh daging yang garis-garis putih di dalam daging itu namanya marbling. Oh, yang kayak serat apa ini urat. Ya. Atau bahasa peternakan bangetnya ini lemak intramuskular. Kalau yang lemak di luarnya, lemak yang biasa kita terima itu lemak namanya lemak suputan. Suputan namanya. Nggak tahu juga saya siapa yang menamai itu, tapi yang saya pelajari. Oh iya. Lemak jahat. Tapi juga kalau stick Mas, kalau stick nggak dikasih lemak tuh nggak bisa. Jatuhnya kayak dendeng. Oh iya. Jadi yang bikin nikmat tuh lemak itu ya. Nah, makanya daging semakin bagus ketika juicy-nya itu dapat. Juicy. Oh iya. Marbling itu, ketika jumlah marblingnya banyak, ya nggak apa-apa, sambil bayangin aja makan stick kan. Kalau jumlah marblingnya banyak itu semakin enak dan semakin juicy. Juicy 1000. Gitu. Tapi kalau yang ekstensif itu agak alot ya, karena banyak exercise ya. Liar kan, itu agak alot. Makanya bagus tuh yang di Bima itu semi intensif gitu loh. Ketika musim panen dia dilepas gitu ya. Ketika musim tanam dia dikandangkan. Itu kombinasi yang bagus gitu. Di samping menjaga pangan berlangsung, kemudian hasil pangan berupa limbah itu bisa termanfaatkan jadi pakan. Itu paling bagus sih. Di Australia pun kan begitu, di New Zealand pun begitu. Dia semi intensif semua. Sekali-sekali diumbar keluar gitu ya, keluar kandang. Memang ini sih kalau di Australia kayak di New Zealand tuh memang dia dikandangkan malam hari agar bisa mengontrol ketika ada yang birahi kan, ketika ada yang birahi, terus nanti langsung di IB, diinseminasi buatan, dikawin suntik gitu. Jadi harapannya ketika dia birahi, paham kan nih orang-orang ya? Iya. Ya, ini ketika birahi gitu ya, ketika si
ketika si itunya ini nggak apa-apa kan Yan ya? Iya nggak apa-apa. Kan edukasi. Ketika ini ketika si itunya merah gitu ya, itu kan menandakan dia itu mulai merah dan berlendir, itu mulai birahi ya. Sama ini nih Yan, saya pengen nyampein ini banget nih. Kita kan kadang kan sebagai masyarakat Indonesia tuh selalu menganggap ketika mengkonsumsi kambing gitu ya, biasanya kan kayak darah tinggi lah. Iya, sering. Kalau asam bojo kan kiro deri, nari-nari kiro deri ya. Berarti kan artinya itu kan berkaitan dengan jumlah kolesterol gitu kan. Nah, sebenarnya nih jumlah kolesterol paling banyak tuh di daging sapi. Daging babi, sapi. Babi kan lemaknya banyak. Kambing malah terbawah malah ya. Kambing di bawah malah. Nah, pertanyaannya kenapa orang ketika memakan kambing itu darahnya tinggi atau kolesterolnya naik? Ya karena dia makan itu bukan daging utuh. Kan orang Indonesia kan senangnya makan rawon, makan jeroan. Kayak kita aja dulu. Benar. Kadang-kadang kita makan kan jeroan, rawon lah, apa tengkleng dari usus ABC itu yang mengandung kolesterol yang banyak. Sebenarnya cuma ini aja, halusinasi dan mindset aja. Kalau memang makan kambing dan sapi itu bisa meningkatkan kolesterol, ya lalu bagaimana dengan orang-orang di luar negara kita yang menjadikan daging itu sebagai pangan pokok gitu. Mereka tingkat kolesterolnya nggak tinggi-tinggi ya karena mereka makannya daging pure. Daging. Oke. Nih kita ada nih ada pertanyaan lagi nih di sini tapi di Instagram. Bagaimana pendapat Bang Imam tentang domba dorper yang sudah mulai dikembangkan di Indonesia? Sistem manajemen yang seperti apa agar mendapatkan hasil seperti negeri asalnya Afrika Selatan? Ampun katanya. Ini sebenarnya ini alumni ini juga ini Wiranto nih alumni peternakan nih Brawijaya sampai S2-nya beliau di sana. Oh iya. Di kelas. Coba searching itu ya. Coba apa nih tadi? Dorper. Malah saya bergeluti ini satu ganti. Tadi apa kambing ini ya? Dorper. Domba dorper. Kelihatan nggak? Australia. Ini ada nih di IPB nih kan. Iya. Ada di kandang-kandang B ada. Kelihatan nggak ya? Yang bentar. Mana nih? Udah di share screen belum? Kalau dorper, jujur saya belum banyak membaca mengenai itu ya. Nggak tahu nih sekarang dia pertumbuhannya bagaimana ya. Karena jujur saya belum pernah nih mengulik tentang itu karena ini sih. Karena keadaan geografis di sini yang menuntut kalau kita di bioteknologi itu harus memang mencirikan gitu. Katakan kita kan kampusnya kan di Nusa Tenggara Barat. Nah, lalu kemudian apa yang mencirikan? Kalau kamu domba ini sih kayaknya ini sih untuk produksi daging kalau kita lihat. Terus ini juga nih, ada lagi nih pertanyaan. Kalau Afrika kan ini Wiranto biasanya kebanyakannya kan diumbar dia ekstensif. Tapi nggak tahu sih mungkin Wiranto pernah membaca gitu ya. Kita coba ke pertanyaan selanjutnya ya. Subkutan karena di kutanes apa nih? Tapi sama nggak dagingnya yang enak dikonsumsi sama sapi? Paham nggak tuh? Maksudnya Mbak Priscilia tuh kayak gimana nih? Masa estrus aja Kak kalau nggak enak ngomong. Apa ya? Iya betul Mas estrus betul. Mbak Priscilia tuh dokter hewan Yan. Aduh. Gak apa sih nggak. Iya sih. Ikutan karena di
Tapi sama nggak daging yang enak dikonsumsinya? Gimana ya? Maksudnya gimana ya? Saya nggak Tapi lengkap. sama nggak daging yang enak dikonsumsinya sama sapi? Tadi sempat bahas daging yang enak dikonsumsi. Oh. Nah, oke. Terus? Okay. Ini ya. Gimana? Oke. Oh ini lemak kutanus sama apa gitu tadi. Maksudnya gimana tuh, Mam? Yang di Instagram ya? Instagram. Masa terus sebentar ya. Sama sempat bahas daging enak di itu. Oh, kalau dibandingin ini kali ya, lemak subkutan sama lemak yang ditanya ini kutanes itu, gitu ya? Mungkin ya, kayaknya ya. Wah, kalau perbandingan tuh saya harus ini deh, saya harus nyoba. Cuma kalau beberapa jurnal, data soalnya itu ya. Iya, soalnya lemak ini tuh apa ya namanya? Bisa dikatakan yang intra juga, yang intramuskular, yang ada yang daging. Wajar ya pertanyaan Ibu Dokter. Iya, soalnya pelajaran kita agak beda sih. Kita aja kalau bisa dibedakan nih biar Mas tahu. Kalau kita kan nggak bisa nih, kalau kita nyuntik ternak dengan begitu, walaupun mungkin secara pelajaran mungkin ada beberapa mata kuliah yang memang belajar tentang itu. Tapi itu beda kampus biasanya beda. Kalau di IPB mungkin beda saya dulu. Yang agak spesifik mengenai hewan. Biasanya malah lebih fokus juga kan ya ke satu hal. Kalau kita itu lebih ke produksi dan nutrisi, Mas. Produksi, nutrisi, dan teknologi hasil. Jadi teknologi hasilnya itu dimanfaatkan untuk apa, jadi apa gitu. Yang kurang Indonesia kan di situnya sebenarnya kan, di aspek itu kan ya. Iya, betul. Itu fokus gitu sepertinya. Oke. Sorry sih Mbak kalau salah nih, soalnya bukan karena kita nggak mau belajar ya, tapi cuma kan sekarang kan udah kode etiknya tuh, ketika kita pun melanggar kode etik itu sebenarnya kadang ya teman-teman dokter hewan ya kadang komplain gitu. Banyak beberapa daerah itu komplain gitu. Tapi kan ya bukan karena keterbatasan gitu. Keterbatasan sumber daya yang mau nggak mau orang peternakan kan kalau secara kuantitas gitu lebih banyak. Tapi kalau soal sekarang kualitas saya nggak tahu nih. Bagaimana, mungkin dokter hewan lebih bagus daripada kita. Kita pun bisa kembalikannya. Siap. Oke. Masih ada yang nanya lagi nggak nih? Berhubung di penghujung waktu, kalau ada yang mau langsung juga silakan kalau yang di Zoom. Biasanya kita utamanya di Zoom. Oke. Kalau memang sudah tidak ada, kita akhirin dulu kali Mam ya. Soalnya udah 1,5 jam. Udah 1,5 jam ya? 1,5 jam. Iya, 1,5 jam. Berarti ini enak nih kalau obrolannya kita nggak berasa, terus itu tuh enak nih obrolannya nih. Nah, kayaknya memang sih banyak sih bisa kita obrolin terkait peternakan ini, ya karena emang potensi di kita juga sih dibilang ya nggak kecil-kecil juga. Iya, ini sampai teman-teman peternakan banyak banget ya, aduh. Di grup nanti rame nih, soalnya kebetulan ada beberapa grup. Paling nggak kalaupun ada berarti paling nggak ada lah yang dibahas lagi mungkin terkait peternakan seperti apa gitu kan. Tapi cuma yang mungkin ini apa namanya yang perlu disampaikan yang saya sampaikan banyak sekali tuh program dari kementerian yang seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kebetulan sekarang mungkin banyak yang menonton gitu. Yang pertama yang saya informasikan
NTB menjadi salah satu provinsi pusat pengembangan ternak. Itu kalau nggak salah ada di peraturan menterinya deh. Oke. Kemudian sekarang KUR yang digelontorkan oleh pemerintah gitu ya untuk NTB itu 70 triliun. 70 triliun. Kemudian dia bekerja sama dengan Bank BNI. Nah, suplai daging salah satu daerah suplai daging. Suplai ternak, suplai daging ternak yang banyak ya di NTB selain dari Jawa Timur ya. Jawa Timur juga paling besar. NTB itu salah satu daerah yang mensuplai daging. Kemudian parameter kalau bisa teman-teman yang peternakan mungkin yang lagi nonton, seandainya bisa jadikan Jabodetabek itu sebagai acuan gitu, dalam artian kita kan konsumsi daging di Indonesia itu kan paling banyak kan di Jabodetabek. Iya. Maksud saya kalau bisa dunia peternakan itu sudah masuk yang kayak yang tadi itu tanya gitu, kayak sirloin, tenderloin, mungkin bahasa di peternakannya komposisi karkas gitu. Jadi kita menjual daging itu berdasarkan tingkat keempukan dan tingkat kematangannya gitu. Nah itu ada informasi juga dari dokter hewan. Tuh berapa? 2.000 ekor toh. 2.000 ekor NTB. Sapinya kemarin 1.000 ekor. Kambingnya 2.000 ekor, umurnya 70 triliun. Wow. Bang Pakan sekarang adanya di Lombok Timur, pusatnya di pabrik pakan. Berarti itu dikuasai pemerintahnya atau dia diberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengelola atau seperti apa? Kerjasama, jadi dia kalau yang kayak KUR itu kan dia membantu subsidi lah. Subsidi untuk peternak-peternak agar lebih giat lagi untuk peternak. Kemudian kayak Bank Pakan itu harapannya ya kayak bisa ngebantu dan memberikan pemahaman aja agar limbah-limbah pertanian kayak jagung, kemudian jerami padi itu bisa termanfaatkan. Kerjasama dengan teman-teman teknik sih, teman-teman teknik di sini juga ngebantu nih buat alat untuk memproses pakan itu. Gitu. Oke deh, siap. Nah gitu sih, mudah-mudahan Oke. saling ngebantu ke depan. Siap. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin, insya Allah bermanfaat lah. Gimana Jim ya? Siap. Terima kasih banyak Mas. Iya. Nah, mungkin kita sudahi dulu malam ini. Berhubung di Bima juga ada jam 9:30 kali ya sekarang ya di sana, Mam ya. Nah, kalau di sini masih 8:30. Sekali lagi kita mengucapkan makasih buat teman-teman yang sudah bergabung pada malam kesempatan ini di Zoom kita maupun di Instagram. Insya Allah kita bakal hadir lagi minggu depan dengan topik yang berbeda. Kalau minggu depan juga kita kebetulan ngundang Arafah, salah satu apa ya, sekarang lagi ngerintis. Kenapa komedi dia? Apa? Ya, bukan. Ini Arafah yang disampaikan juga. Dia terkait apa namanya? Berkarir di dunia digital. Dia kebetulan dia kebetulan karir di YouTube sama di Instagram dengan followernya udah 40 ribuan. Wah itu lumayan sih buat tahap awal. Jadi insya Allah kita minggu depan bakal ngundang beliau buat sharing di Bitalk. Jadi untuk teman-teman yang mau gabung silakan buat tahu gimana sih dunia seperti itu. Terus juga malam ini kita ngucapin banyak terima kasih nih buat Bang Imam nih yang udah ngeluangin waktunya buat sharing-sharing, dan kita banyak tahu nih di dunia peternakan itu terutama tempat kita itu potensinya cukup besar, dan ya banyak info-info yang baru kita tahu pastinya tadi gitu. Jim, ada tambahan Jim? Ya, semoga apa yang telah disampaikan oleh Mas Imam dan apa yang kita diskusikan tadi dapat bermanfaat bagi Sobat Bitalk semuanya. Dan kalau ada sehat-sehat. Salam buat istri. Siap. Dan kalau ada salah-salah kita mohon maaf ya. Siap. Mar.
Mar, Anjas. Ini teman-teman saya di Instagram nih, Jaki, Siap. Agus. Mungkin ya. Asik. Sebelum kita berakhir. Gimana, Jim? Foto-foto. Oh iya. Siap. Kalau di Instagram di ini yang mau foto silakan bisa aktifin kameranya teman-teman di Zoom meeting biar kita foto bareng. Yes, Oke. Anjas nih ngapain nih? Kalau oke, kita foto ya. 1, 2, 3. Oke deh. Ulang. Yes, woi. Pause kamera. Oke, siap. 1, pemain bola doang. 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih dosen muda. Terima kasih semuanya. Yes. Insya Allah minggu depan. Insya Allah minggu depan ketemu lagi ya. Dadah. Terima kasih banyak. Mar, sehat-sehat Mar. Sukses. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.